Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Zahra Salsabila. Saya dari IKM 5 dengan NIM 0801242167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi hakikat bahasa mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan 3 poin, yaitu ada pengertian hakikat bahasa, yang kedua ada fungsi bahasa, yang ketiga ada sifat-sifat bahasa. Kita masuk pembahasan. Kira-kira apa ya hakikat bahasa itu? Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Jadi bahasa itu merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud atau makna untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan itu ialah pembicara bisa dipahami oleh pendengar atau lawan bicaranya atau lawan bicaranya melalui bahasa yang dia ungkapkan atau yang dia ucapkan. Terus yang kedua itu ialah fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini saya membagi menjadi dua, yaitu ada fungsi bahasa secara umum dan yang kedua ada fungsi bahasa secara khusus. Secara umum itu yang pertama ialah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Maksudnya ialah berfungsi untuk menggambarkan apa yang dirasakan oleh kita, terutama di media sosial seperti sekarang ini. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Ini maksudnya ialah berfungsi untuk komunikasi dengan orang lain. Dan ini adalah fungsi utama bahasa. Yang ketiga ialah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Maksudnya ialah berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi baru. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Itu yang berfungsi untuk mengontrol diri kita dalam berhubungan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang macam yang kedua ialah fungsi bahasa secara khusus. Itu yang pertama ialah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya ialah manusia adalah makhluk sosial yang tak pernah lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung itu bisa menggunakan bahasa formal maupun non formal. Yang kedua ialah mewujudkan seni. Maksud dari mewujudkan seni itu ialah bahasa yang kita pakai itu bisa kita ungkapkan melalui media seni seperti syair, puisi, pantun, prosa, dan lain-lain. Terus yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Maksudnya ialah dengan mempelajari bahasa kuno kita dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Setelah itu yang keempat adalah mengeksploitasi iptek. Dengan keingintahuan manusia, kita bisa mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan agar manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Bagian ketiga ialah sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa itu ada 13 di sini. Saya sebutkan. Yang pertama ialah bahasa sebagai sistem. Yang kedua bahasa berwujud lambang. Yang ketiga bahasa berupa bunyi. Yang keempat bahasa itu bersifat arbiter. Yang kelima bahasa itu konvensional. Yang keenam bahasa itu bermakna. Yang ketujuh bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan bahasa itu bersifat produktif. Yang kesembilan bahasa itu bersifat universal. Yang kesepuluh bahasa itu variasi. Yang kesebelas bahasa itu bersifat dinamis. Yang kedua belas bahasa itu manusiawi. Dan yang ke-13 itu ialah bahasa sebagai alat interaksi sosial. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.